Chevening Awards ini adalah international scholarships. Jadi, Chevening ini memberikan beasiswa bagi orang-orang yang berada di luar Inggris dan negara persemakmurannya untuk bisa berkuliah di Inggris selama 1 tahun untuk program master's degree. Yang dicari adalah orang-orang dengan leadership qualities. Tapi kalau misalnya kita baca, terus kita berpikir, leadership qualities itu seperti apa sih? Bagaimana cara mereka mencarinya? Kemudian apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa dianggap memiliki leadership qualities oleh Chevening? Nah, jadi kalau leadership qualities, kalau Chevening Awards ini dia ada 3 tahapan. Kalau yang aku lihat itu, yang pertama itu adalah seleksi aplikasi, yang kedua adalah pengumuman shortlisted, sama yang ketiga adalah pengumuman beasiswa. Yang pertama itu seleksi aplikasi. Tadi ingat ya, kriterianya adalah scholars yang memiliki leadership qualities. Nah, jadi yang mereka cari itu pertama adalah orang yang sudah punya pengalaman kerja, minimal 2 tahun. Kenapa ini penting? Karena teman-teman yang sudah bekerja pasti pernah merasakan ya kehidupan di akademik dengan kehidupan secara profesional itu berbeda. Bahkan nggak perlu jauh-jauh. Teman-teman yang lagi kuliah juga pernah kan dengar omongan kalau teori itu kadang beda sama praktek. Nah, itu juga yang mau dicari sama Chevening. Kenapa itu penting? Karena ketika kita belajar, kita pasti diajarkan cara-cara yang ideal. Kita pasti diajarkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang selama ini sudah terbukti dilakukan. Tapi hidup ini dinamis, selalu ada tantangan, selalu ada masalah, selalu ada fleksibilitas yang harus kita bisa terapkan. Oleh karena itu, ketika kita sudah bekerja selama 2 tahun, diharapkan kita sudah bisa mengkombinasikan antara ilmu yang kita dapat di perkuliahan dengan ilmu-ilmu kehidupan. Jadi nantinya ilmu kita itu akan lebih aplikatif. Karena kan kalau kita mau menyelesaikan masalah, nggak mungkin hanya dari teori aja kan, tapi juga harus dari pengalaman. Kemudian ada esai. Nah, esainya ini ada 4 yang harus dibuat. Yang pertama itu adalah esai tentang pengalaman leadership. Jadi teman-teman bisa cerita tentang ketika teman-teman bekerja, ada masalah apa di tempat kerja, lalu apa yang teman-teman lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta dampak apa yang didapat dari penyelesaian masalah. Misalnya teman-teman kerja di rumah sakit. Oh, ternyata di rumah sakit itu teman-teman menemukan bahwa antrian pasiennya itu sangat banyak karena tidak adanya digitalisasi dari proses antrian dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kemudian mengusulkan untuk melakukan upgrade sistem pengantrian dengan menerapkan teknologi informasi. Setelah itu dampaknya adalah antrian pasien menjadi semakin cepat, kepuasan pasien meningkat, pasien lebih selamat. Nah, terus teman-teman hubungkan dengan rencana kuliahnya teman-teman, yaitu di bagian teknologi intervention for healthcare. Jadi, ada korelasinya. Dan teman-teman bisa menyebutkan ada dampak yang teman-teman lakukan. Itu bisa masuk ke leadership qualities. Kemudian yang berikutnya adalah networking experience atau relationship building kalau sekarang disebutnya ya. Jadi teman-teman bisa cerita tentang bagaimana teman-teman memanfaatkan networking yang pernah teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa menyelesaikan masalah yang ada di tempat kerja teman-teman. Nah, yang paling bagus itu adalah cerita satu esai semuanya itu ditarik benang merahnya. Jadi misalnya yang tadi masih cerita tentang healthcare innovation. Nah, teman-teman nanti cerita, oh ternyata untuk melakukan inovasi itu harus nggak bisa sendiri, ternyata harus tanya-tanya dulu sama orang yang ilmunya lebih bagus gitu. Jadi teman-teman menghubungi orang yang pernah ditemui mungkin waktu seminar, waktu kuliah, dikenalkan oleh orang lain. Itu kan komponen dari relationship building ya, itu bisa diceritakan di esai kedua. Yang ketiga adalah why the UK. Kenapa teman-teman memilih untuk kuliah di UK? Jadi ketika teman-teman cerita, masih cerita yang tadi, jadi misalnya teman-teman bilang, saya mau ambilnya teknologi intervention in healthcare. Teman-teman harus cerita kenapa memilih major yang itu dulu, baru kemudian kenapa memilih yang UK, dan yang paling penting, ini beneran ya, teman-teman harus cerita mau ngapain aja selama di UK yang tidak sekolah. Jadi harus cerita mau jalan-jalan kemana, suka sama komponen apa dari budaya di UK-nya, kemudian apa yang mau dicari, gitu. Waktu itu aku bilang aku mau ke Nottingham karena
ada ini Robin Hood. Karena Robin Hood itu terkenalnya di Nottingham dan emang pusatnya di sini. Bahkan dulu Robin Hood nikah sama Maid Marian-nya juga katanya di Nottingham. Tapi ya itu kan namanya juga legenda rakyat ya, nggak tahu bener apa enggak. Terus yang keempat adalah what's your career plan afterwards. Jadi kalau misalnya kalian sudah pulang dari UK, kalian mau ngapain gitu. Nah, yang paling bagus untuk diceritakan di esai keempat ini adalah yang betul-betul mau akan kalian lakukan. Jadi kalian apa namanya? Kalian tidak menggunakan sekolah ke UK ini hanya sebagai batu loncatan untuk sekolah lagi kemudian gitu. Jadi saran aku, misalnya aku dokter, terus aku cerita, aku mau ngambil medical education karena aku mau jadi dosen, tapi nanti pulang ke Indonesia aku mau sekolah spesialis dulu gitu. Nah, kadang hal itu bisa membuat mereka merasa bahwa ya ngapain kamu sekolah ke UK, mending kamu di Indonesia aja ambil sekolah spesialis langsung gitu. Atau misalnya kalian bilang, nanti habis sekolah S2 di UK, pulang ke Indonesia, aku mau sekolah lagi, PhD gitu. Nah, terus habis itu kan mereka pasti apa ya? Mereka berpikirnya mungkin lebih baik kamu sekolah di tempat lain aja kalau hanya mau lanjut ke S3, nggak harus di UK. Kenapa? Karena ini berhubungan juga dengan kenapa Chevening Awards itu hanya diberikan untuk S2, yaitu FCDO-nya ini mau mencari orang-orang yang siap kerja gitu. Nah, jadi beda persepsi ya kalau di Indonesia kan S2 itu either sekolah lagi karena belum dapat kerja dari S1, kemudian yang kedua mau naik jabatan di tempat kerja makanya harus S2, atau mau jadi dosen. Pilihannya tuh rata-rata itu kenapa orang ambil S2. Yang bukan profesi ya, kalau S2 profesi seperti master psikologi atau misalnya kenotariatan itu beda lagi persepsinya. Nah, tapi kalau di UK, Masters Education ini hanya 1 tahun, dan memang ditujukan untuk profesional-profesionals yang mau meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja gitu. Kayak misalnya di UK ini yang jurusan yang aku ambil medical education gitu. Medical education ini dia bahkan ditawarkannya ada 3 gelar. Jadi ada yang PGD, PG Cert, sama Master of Medical Education. Nah, jenjang kualifikasi 3 ini bisa dipakai untuk melamar sebagai dosen. Jadi kalau misalnya tidak punya gelar Medu, tidak punya kemampuan medical education, tidak bisa jadi dosen di sini. Jadi memang fokusnya untuk dan dosen itu maksudnya bukan hanya sebagai apa, bukan hanya sebagai akademisi, tapi memang betul-betul sebagai pekerjaan gitu. Atau misalnya teman-teman ngambil hukum yang LLM gitu ya, master untuk ilmu hukumnya. Itu memang nanti habis itu akan dipakai di tempat kerja untuk melamar ke firma hukum gitu, bukan sebagai dosen. Jadi beda apa ya? Beda persepsinya begitu. Oleh karena itu, pastikan bahwa apa yang teman-teman tulis di esai yang keempat ini betul-betul menggambarkan rencana apa yang mau dilakukan. Dan yang lebih penting juga rencananya harus dibagi menjadi 2 atau 3 jenis. Jadi ada rencana dalam jangka waktu dekat, menengah, dan jangka waktu panjangnya. Jadi teman-teman terlihat bahwa memang betul kuliah di UK ini akan membuat teman-teman memiliki karir yang panjang gitu, yang maju. Dan yang penting harus berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. Oke, panjang banget ya ceritanya, padahal cuma bagian 1, seleksi aplikasi. Nah, terus untuk seleksi aplikasi ini waktunya Agustus sampai November 2022, tahun ini akan dibuka pada tanggal 3 Agustus, so you still have around a month to prepare for that. Terus yang berikutnya ada pengumuman shortlist dan wawancara. Kalau teman-teman esai dan CV-nya menarik, teman-teman akan dipanggil untuk wawancara. Pengumuman shortlisted candidate-nya di sekitar bulan Februari. Wawancaranya akan dilakukan antara bulan Maret atau April. Untuk mengikuti wawancara, teman-teman sudah harus membawa surat rekomendasi sebanyak 2 buah. Saran aku, 1 surat rekomendasi itu dari atasan kita bekerja, dan satunya lagi dari pembimbing akademik waktu kita kuliah dulu. Atau misalnya dekan waktu kita kuliah dulu. Kenapa ini penting? Jadi teman-teman bisa terlihat bahwa
Both academically and professionally you excel in those fields. Jadi teman-teman bekerjanya bagus sehingga bisa dapat rekomendasi dari atasan, dan pendidikannya juga bagus sehingga bisa dapat rekomendasi dari dosen pada saat itu. Jadi ketika nanti di apa namanya di chevening-nya itu bisa terlihat bahwa oh dia secara pekerjaan dia bagus, secara akademik juga dia bagus gitu. Tapi tidak wajib ya, teman-teman. Kalau teman-teman memang mau mencarinya secara profesional saja, biar lebih mudah gitu ya, lebih mudah dihubungi orang-orangnya, boleh silahkan. Terus kalau misalnya teman-teman mau dari akademik saja semua karena baru lulus banget gitu, dan pengalaman kerjanya itu didapat ketika masih jadi mahasiswa S1, itu boleh banget, jadi nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh adalah orang tersebut itu masih anggota keluarga. Jadi nggak boleh ya, tidak boleh pakai orang dalam. Jadi minta surat rekomendasinya betul-betul ke orang yang apa namanya yang mengenal kita secara profesional maupun akademik. Nah, surat rekomendasi ini tidak perlu heboh-heboh ya. Waktu itu juga ada kok yang minta surat rekomendasinya dari Pak Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden, tapi belum berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa Chevening. Temen aku ada yang dapat surat rekomendasi dari dosennya waktu kuliah dan bisa dapat beasiswa Chevening. Jadi surat rekomendasi ini bukan penentu utama, tapi hanya sebagai bukti bahwa kalian itu jujur terhadap diri kalian dan memang ada orang yang mengenal kalian gitu. Yang berikutnya adalah pengumuman beasiswa. Ini pasti saat yang paling ditunggu-tunggu ya. Nah, pengumuman beasiswa ini pada bulan Juni 2023. Bedanya, Chevening itu dia ada 3 kategori kelulusan. Yang pertama adalah conditionally selected. Jadi kalau conditionally selected ini dia sudah terpilih menjadi awardee Chevening, tapi belum tentu akan berangkat. Kenapa belum tentu? Karena sedang menunggu LOA-nya di-upload ke Chevening, kemudian surat persetujuan dari British Embassy-nya. Sorry. Nah, kalau misalnya itu semua sudah dipenuhi syaratnya, baru deh kalian bisa berangkat. Nah, yang kedua adalah yang kedua adalah reserve candidate. Aku waktu itu reserve candidate. Reserve candidate itu adalah orang-orang yang duduk di bank cadangan. Kenapa dicadangkan? Karena kadang universitas biaya untuk kuliah di UK kan mahal banget ya, dan Chevening juga memberi stipend itu sekitar 1.100 sampai 1.000 berapa ratus gitu setiap bulan. Jadi kalian itu datang ke UK, sorry, biayanya aja udah 1 miliar rupiah lebih gitu satu orang. Nah, dananya kan terbatas kan, dan Chevening ini juga banyak sponsornya. Kalau pada tahun itu sponsornya kurang, tapi kalian ini dianggap bagus kualitasnya, jadi kalian di-reserve dulu. Siapa tahu nanti kalau masih ada uang yang lebih, kalian bisa berangkat. Tapi kalau enggak, ya udah berarti bukan rezeki, coba lagi tahun depan. Nah, yang terakhir adalah tidak lolos. Tidak lolos itu berarti coba lagi tahun depan. Sama masukin LOA juga dan nunggu pengumuman dari British Embassy-nya. Gitu. Berangkatnya kapan? Berangkatnya September. Jadi kalau aku dari seleksi aplikasi sampai aku berangkat itu se, apa ya? Setahun kurang seminggu. Jadi aku dari aku apply sampai aku berangkat tuh literally 358 hari aku menanti sampai berangkat ke UK. Tapi alhamdulillah berangkat.